Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Oke, ada berita apa saja sih di Rio Sport kali ini? Kita simak sama-sama ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, jangan berlama-lama lagi. Inilah Rio Sport edisi kali ini. Tanda-tanda penyerang Persib asal Belanda Geoffrey Castillon akan dilepas Persib di bursa transfer ini semakin jelas. Pada laga terakhir kontra Madura United, Castillon hanya diberi tampil 5 menit saja oleh pelatih Robert Reine-Albert. Santer beredar jika Castillon memang sudah dilepas, namun tinggal tunggu bursa transfer datang saja. Di sisi lain, hal yang sama pun nampaknya akan terjadi pada Wander Luiz. Kabarnya saat kontrak Persebaya nanti, Luiz akan dicadangkan. Posisinya digantikan Castillon sebagai pertandingan terakhir mereka berdua di Persib. Kabar ini beredar karena sudah 2 laga Wander Luiz tak cetak gol. Apalagi kabar datangnya David da Silva dan Paulo Jose ke Persib menambah spekulasi jika duet gelis memang akan dilepas di bursa transfer ini. Sementara itu, Makan Konate kabarnya gagal kembali ke Persib. Hal ini lantaran pelatih Robert Reine-Albert yang mengatakan tak tertarik pada gelandang asal Mali ini. Dilansir dari sebuah situs berita online, pelatih asal Belanda ini mengaku dari awal dirinya tak ada niat untuk merekrut Makan Konate. Bukan karena kualitas, namun lebih ke kebutuhan skuad. Saat ini menurut Reine-Albert, Persib butuh sosok di lini belakang dan depan, bukan di lini tengah. Hal ini jelas membuat mimpi Konate untuk bernostalgia di Persib pun terancam punah. Kabar mengejutkan datang dari bos Persib, Teddy Cahyono. Dilansir dari sebuah situs berita online, Teddy Cahyono dikabarkan telah melakukan negosiasi dengan salah seorang pemain Arema FC yang kini membela timnas Indonesia, Kushedia Haryudo. Bahkan kabarnya Yudo telah resmi diikat kontrak oleh Persib, tinggal menunggu peresmian saja. Hal ini diketahui saat timnas Indonesia akan berangkat ke Singapura untuk melakoni laga AFF Suzuki Cup 2020. Teddy Cahyono tampak hadir di hotel pemain timnas Indonesia dan tertangkap kamera tengah berbincang dengan Kushedia Haryudo. Yudo bisa saja gabung Persib karena memang kontrak Yudo di Arema akan berakhir Desember ini. Apalagi Persib harus cepat mencari pemain, terutama di lini depan dan sayap. Karena 2 sayap Persib yakni Esteban Vizcarra dan Freds Butuan kabarnya sudah deal dengan klub barunya. Esteban Vizcarra akan ke Sriwijaya FC dan Freds Butuan ke Persebaya Surabaya. Lalu bagaimana dengan Irfan Jaya yang disukan akan ke Persib? Apakah batal? Ya, kita tahu klub Bali United lah yang nampaknya akan mendapatkan servis Irfan Jaya. Hal ini terlihat dalam unggahan beberapa akun fansnya Bali United yang mengucapkan selamat datang pada Irfan Jaya. Kabar Kushedia Haryudo direkrut Persib mungkin benar, mungkin tidak. Namun dari pergerakan tim Arema selaku klub Yudo saat ini mengindikasikan berita ini mungkin benar. Pasalnya Arema saat ini gencar mencari pemain untuk di posisi Yudo. Nama Sadil Ramdhani pun terus mencuat. Selain Sadil, winger asal PSM Makassar yakni Saldi pun kabarnya menjadi buruan Arema. Jika melihat hal ini, ada kemungkinan Yudo memang akan hengkang ke Persib di bursa transfer ini. Nasib buruk tampaknya akan terus dialami tim PSS Sleman. Skuad PSS terus digembosi. Setelah sebelumnya Irfan Bahdim keluar, Kim Kurniawan pun dikabarkan selangkah lagi ke Persija. Irfan Jaya dikaitkan dengan sejumlah klub, kini 4 nama dikabarkan akan menyusul keluar. Hal ini tak lepas keluarnya Arthur Irawan sebagai salah satu pemilik saham PT PSS. Arthur yang hijrah ke Persik Kediri dan diketahui menanamkan sahamnya di Persik Kediri. Dengan saham yang dimilikinya, ada 4 nama yang kemungkinan akan dibajak Arthur dari PSS, yakni Dery Rahman, Fandi Imbiri, Adi Satrio, dan Fitra Ridwan. Diketahui keempat pemain ini, Arthur lah yang merekomendasikan ke PSS di musim ini.
Para pendukung Persija atau Jackmania sudah sangat gembira mengetahui kabar penyerang asal Brazil milik Persikabo, Ciro Alves, yang dikabarkan akan bergabung dengan Persija di bursa transfer ini. Bahkan para Jackmania sudah mengucapkan selamat datang pada Ciro Alves. Hal ini didasari karena Ciro Alves memposting laga antara Persikabo kontra Persija, dan Ciro pun mengunfollow akun ofisial Persikabo. Namun sehari berselang, justru tim Persikabo memposting unggahan jika pihak Persikabo dengan Ciro Alves telah melakukan negosiasi perpanjangan kontrak hingga 2023. Bahkan Ciro pun memposting di Instagramnya jika dirinya akan fokus ke Persikabo ke depannya. Jelas hal ini membuat para Jackmania patah hati. Para Jackmania merasa di PHP-in oleh Ciro. Untuk itu para Jackmania meminta agar manajemen Persija mau membajak Ciro Alves dengan harga berapapun dari Persikabo. Habis sudah kesabaran pelatih Persita Tangerang Widodo Ceputro terhadap kinerja wasit di Liga Indonesia. Dirinya merasa selalu dirugikan oleh wasit yang bertugas. Setelah sebelumnya Widodo Ceputro melaporkan wasit Iwan Sukoco pada Komdis PSSI, kini muncul lagi Iwan Sukoco Jilid 2 atau versi terbaru, yakni wasit Ruli Ruslin Tambuntina. Widodo menilai wasit asal Malang ini benar-benar tak pantas menjadi wasit, apalagi sekelas Liga 1. Di laga Persita kontra PSS Semarang, terlihat begitu banyak keputusan kontroversial wasit Ruli Ruslin Tambuntina yang merugikan tim Persita Tangerang. Dan puncaknya adalah dianulirnya gol kedua Harrison Cardoso. Wasit menganggap ada pelanggaran pada kiper PSS Semarang Jandia Eka Putra. Padahal dalam tayangan ulang jelas bola terlepas sendiri dari tangkapan Jandia. Sejak awal pertandingan, para pengamat sepak bola sudah merasa janggal dengan laga ini. Bagaimana tidak, pertandingan antara Persita Tangerang yang notabene adalah tim asal Banten menghadapi PSS Semarang yang notabene asal Jawa Tengah dipimpin oleh wasit asal Jawa pula, yakni Ruli Ruslin Tambuntina yang asal Malang, Jawa Timur. Jelas, indikasi kecurangan di sini pun terlihat sangat jelas. Kenapa PSSI tak memasang wasit yang berasal dari luar daerah Jawa untuk memimpin laga kali ini? Dengan kejadian-kejadian seperti ini, lalu bagaimana ini PSSI? Kalian tak terima dituduh ada mafia wasit di tubuh PSSI dan akan melakukan acara mata najwa. Dan kalian berkata sudah melakukan evaluasi. Lalu apa yang dievaluasi? Kenapa wasit masih sama seperti ini? Apa yang dilakukan wasit-wasit Indonesia termasuk Ruli Ruslin Tambuntina mengingatkan kita pada ucapan Mr. X di acara Mata Najwa yang mengatakan wasit harus mengeluarkan sejumlah uang agar bisa memimpin laga, dan di situ ada tugas-tugas dari pihak-pihak tertentu untuk mencurangi pihak tertentu. Jika berbicara soal wasit yang satu ini, yakni Ruli Ruslin Tambuntina, anggota Kostrad ini memiliki beberapa keputusan kontroversial yang sudah ia lakukan selama bertugas. Bahkan wasit Ruli adalah salah satu wasit yang paling dibenci oleh supporter Persib dan Persebaya. Hal ini wajar, pasalnya beberapa kali Persib dicurangi oleh wasit Ruli Ruslin Tambuntina, seperti yang terjadi pada 2019 lalu ketika Persib kontra Bayangkara FC, dan ketika di Liga 1 2021 antara Persita Tangerang kontra Persib Bandung yang juga dicurangi oleh wasit Ruli Ruslin Tambuntina. Bahkan kala itu, manajer Persib Bandung kala itu Haji Umumutan mengatakan wasit Ruli Ruslin Tambuntina adalah salah satu mafia wasit yang ada di tubuh PSSI. Nah, itulah tadi Rio Hotspot untuk edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot.